Halo, selamat datang lagi di channel ini. Pada video kali ini kita bakal bahas sebuah kebijakan yang cukup mengejutkan dari Amerika Serikat. Donald Trump berencana memangkas jumlah pegawai negeri sipil atau ASN dengan menawarkan pesangon sebesar 8 bulan gaji bagi mereka yang bersedia mengundurkan diri. Ini bukan sekedar gosip ya guys. Ini sebuah kebijakan nyata dan bisa berdampak besar. Bukan hanya buat ASN di sana, tapi juga ekonomi secara keseluruhan. An email sent government-wide last night gives the nation's roughly 2 million civilian federal workers until next Thursday to decide whether to leave. Bahkan kalau kita lihat ke negara lain, ada tren yang mirip seperti di Argentina, dan bahkan perusahaan besar seperti Google juga ikut-ikutan mengurangi jumlah karyawan mereka. Nah, kalau negara adidaya dan perusahaan teknologi besar aja kayak gini guys, gimana dengan kita-kita yang masih meraba-raba masa depan? Nah, buat kalian yang penasaran tentang berita ini, mari kita bahas lebih dalam. Nah, jadi gini guys, berdasarkan memo Office of Personnel Management atau OPM, Trump menawarkan pesangon bagi 2 juta pegawai federal yang mau mengundurkan diri sebelum 6 Februari. Intinya, kalau ada ASN yang merasa sudah cukup dengan kerja di pemerintahan dan ingin mencoba hal lain, mereka bisa mengambil opsi ini dan tetap mendapatkan gaji penuh sampai 30 September. I have never been more confident about a decision in my life. I agree. I think it's superb. Ini kayak golden handshake gitu, alias jabat tangan emas. Tapi yang ini lebih ke golden bye-bye ya. Trump sendiri bilang ini merupakan upaya efisiensi, mengurangi birokrasi yang dianggap terlalu besar dan membebani anggaran negara. Tapi tentu saja ada pro dan kontra ya. Nah, biar lebih jelas, mari kita breakdown kebijakan ini. Target, pegawai federal yang bersedia mengundurkan diri secara sukarela. Insentif, 8 bulan gaji penuh. Tingkat waktu sampai 6 Februari. Keuntungan, tidak perlu bekerja langsung di kantor, tapi tetap menerima gaji hingga akhir September ya. Kalau dipikir-pikir lagi, ini kayak diskon besar-besaran di toko online gitu. Tapi yang didiskon itu jumlah ASN. Trump mungkin berpikir, kenapa harus banyak orang kalau mereka nggak terlalu diperlukan gitu. Tapi pertanyaannya, apakah semua ASN yang dipangkas benar-benar tidak penting? Kebijakan ini katanya bertujuan untuk mengecilkan pemerintahan AS dan mengurangi beban anggaran. Tapi yang jadi masalah, bagaimana dengan layanan publik? Apakah ini bakal berdampak ke kualitas layanan bagi masyarakat? Serikat pekerja seperti American Federal of Government Employees atau disingkat AFGE menilai ini sebagai upaya untuk membersihkan pegawai yang dianggap tidak loyal ke pemerintahan Trump. Bisa jadi ini semacam cara halus untuk mengganti pegawai lama dengan orang-orang yang lebih pro terhadap Trump. Kalau kita lihat ke Argentina, mereka juga melakukan pemangkasan besar-besaran terhadap pegawai negeri. Presiden Javier Milei mengambil langkah ekstrim dengan memangkas beberapa departemen yang dianggap tidak perlu untuk mengurangi defisit negara. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Hasilnya, Argentina berhasil mencatatkan surplus anggaran untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade. Tapi di sisi lain, ribuan pegawai kehilangan pekerjaan dan ada kekhawatiran soal dampaknya pada layanan publik. Apakah Trump ingin meniru Argentina? Bisa jadi, tapi yang jelas, Argentina punya alasan yang lebih mendesak. Sementara AS adalah negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Bukan cuma pemerintahan, bahkan perusahaan teknologi raksasa juga melakukan pemangkasan karyawan. Google, Amazon, dan Meta juga mengurangi tenaga kerja mereka sebagai langkah efisiensi di tengah perlambatan ekonomi global. Buat yang bilang kerja di sektor teknologi itu aman, ya Google aja di PHK bro. Jadi, kita semua harus punya plan B, plan C, bahkan Z kalau perlu. Kalau pegawai negeri banyak yang keluar, lalu sektor swasta juga banyak yang kena PHK, ya otomatis persaingan di dunia kerja semakin ketat ya. Dan buat yang baru lulus kuliah, ya selamat datang di dunia nyata, di mana lowongan semakin sedikit dan persaingan semakin brutal. What do you want? What do you want? It's not that simple. What do you want? Jadi, kebijakan ini bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, ini menjadi solusi untuk menghemat anggaran, dan di sisi lain, bisa merusak layanan publik dan menambah angka pengangguran. Menurut pendapat kalian, langkah Trump ini brilian atau justru berbahaya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar nggak ketinggalan update terbaru dan berita-berita lainnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.